warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah berempat, langsung dimulai saja. Nanti yang lain bisa menyusul. Tolong dicek dulu suara saya dapat didengar dengan jelas atau enggak. Coba. Kedengeran. Oke ya, terima kasih kalau kedengaran dengan jelas. Link daftar hadir saya bagikan di kolom chat. Silakan nanti diisi. Ini ada 8 atau berapa nanti yang mengikuti, sesuai nanti saya cek ulang ya, yang masih daftar hadir dan yang mengikuti Zoom. Tentu juga yang melihat yang melalui YouTube mengikutinya. Oke. Kita melanjutkan pertemuan hari ini terkait dengan matematika. Ini yang ketiga. Yang kedua itu saya mengirimkan file yang mestinya Anda baca. Terus saya berikan tugas, di mana tugas kemarin adalah bagaimana merubah data tunggal menjadi data kelompok. Silakan dibaca lagi file yang saya bagikan yang seperti yang saya tampilkan ini. Kalau mengikutinya dengan baik, membaca dengan baik, saya yakin bisa membuat atau merubah data tunggal ke dalam data kelompok. Kemudian setelah bisa merubah ke dalam data kelompok, bagaimana menyajikannya. Ini kemarin ya. Bagaimana menyajikannya? Menyajikannya pertama bisa dalam bentuk histogram. Nah, tampilan ini yang dinamakan histogram. Nah, ini tampilan histogram. Caranya bagaimana? Nanti silakan dibaca dulu. Dan saya khusus hari ini akan membicarakan bagaimana menentukan rata-rata hitung atau rata untuk data kelompok. Sehingga untuk menentukan histogram, terus menentukan ini ada poligon, frekuensi. Yang poligonnya itu adalah yang garis. Yang garis ini namanya poligon frekuensi. Kemudian ada oktave. Oktave ada dua, memuat oktave positif dan oktave negatif. Nah, itu sudah saya ada di dalam file yang saya bagikan. Silakan kalian baca lebih dulu. Nah, terkait bagaimana menghitung rata atau rata-rata hitung dari data kelompok. Jadi hari ini bagaimana mencari rata data kelompok. Tentukan rata data kelompok. Perlu disampaikan dulu istilah-istilah yang harus diketahui. Sebetulnya kalau sudah membaca, kalian akan tahu namanya batas bawah kelompok atau kelas. Ini pertama ada batas bawah. Batas bawah kelompok atau kelas itu merupakan nilai terkecil dari setiap kelompok. Saya ulangi lagi, batas bawah kelompok atau kelas adalah merupakan nilai terkecil dari setiap kelompok. Kelompok pertama ini, perhatikan di tabel ini. Kelompok pertama nilainya 73 sampai 77. Maka batas bawahnya 73. Ini kelompok pertama, batas bawahnya 73. Kelompok kedua 78 sampai 82, berarti batas bawahnya 78. Kelompok ketiga 83 sampai 87. Berarti batas bawahnya 83 kelompok dan seterusnya. Ini ada 1 2 3 4 5 kelompok. Jadi kalian bisa menentukan batas bawah kelompok ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, silakan
tulis nanti. Yang kedua ada namanya batas atas. Batas atas kelompok atau kelas. Silakan dicatat yang rapi. Batas atas kelompok atau kelas adalah nilai terbesar dari setiap kelompok. Nilai terbesarnya 73 sampai 77 ya berarti 77. 78 sampai 82 berarti 82 batas atasnya. 83 sampai 87 berarti batas atasnya 87. 88 sampai 92 berarti batas atasnya 92 dan seterusnya. Sangat mudah tentunya, tidak terlalu sulit untuk menentukan batas bawah dan batas atas. Kalau kemudian dinotasikan batas bawah untuk lebih memudahkan, nanti menyebutkannya BB boleh saja. Atau nanti ada buku yang lain menyebutkan dengan singkatan yang berbeda, tetapi maknanya bahwa batas bawah saya singkat BB, batas atas saya singkat BA. Gitu. Ya, oke. Kemudian yang harus diketahui lain lagi istilahnya adalah tepi bawah kelompok atau kelas. Ingat-ingat, tepi bawah kelompok atau kelas. Saya singkat TB bolehlah, TB ya, tepi bawah saya singkat TB saja ini ya. TB ini bisa didapat dari batas bawah dikurangi 0,5 ya, ingat-ingat silakan. Kemudian istilah yang saya kasih contoh dulu, tepi bawah kelompok pertama. Tepi bawah kelompok pertama 73 dikurangi 0,5. Tentu TB-nya adalah 72,5. Ini yang kelompok pertama. Ya. Dari mana? Dari 73 dikurangi 0,5. Saya ulangi lagi. Tepi bawah kelompok pertama adalah 72,5. Dari mana nilai ini? Dari 73 dikurangi 0,5. Kelompok kedua berapa? Kelompok dari Dinda nggak usah ikut coret-coret ya. Biar saya aja yang coret. Kelompok kedua itu berarti tepi bawahnya 77,5. 77,5. Dari mana 78 dikurangi 0,5. Dan seterusnya silakan dilengkapi sampai di kelompok kelima. Silakan dilengkapi nanti sampai kelompok kelima ya. Istilah yang kedua, yang keempat adalah tepi atas. Tepi atas. Kelas atau kelompok. Saya singkat saja TA. Ini didapat dari batas atas ditambah 0,5. Silakan diingat-ingat nanti. Ya, kalau tepi bawah dikurangi 0,5, kalau tepi atas ditambah 0,5. Jadi batas atas ditambah 0,5. Saya kasih contoh. Tepi bawah kelompok pertama berarti 77,5. 77,5 dari mana? Dari 77 ini ditambah 0,5.
Kelompok kedua berarti 82,5. 82,5. 82,5. Dari mana? 82 ditambah 0,5. Silakan dilanjutkan. Anda tentukan kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima. Tepi atasnya. Oh, ini TA ya, bukan TP. TA. TA, 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 dan seterusnya. TP tepi bawah, kita sepakati. Oke. Batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas sudah. Sekarang saya perkenalkan interval. Ada istilah interval. Ini nanti dipakai untuk menentukan rata, median, modus, dan yang lain-lain untuk data kelompok. Maka istilah ini wajib hukumnya untuk dipahami. Interval. Interval atau panjang kelompok atau kelas. Oke. Kelas. Saya ulangi lagi, interval atau panjang kelompok. Bisa juga disebutkan panjang kelas. Interval, saya singkat I saja nggak apa-apa. Itu didapat dari mana? Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Ditambah 1. Contoh ya, interval kelompok pertama berarti 77 dikurangi 73. 4 tambah 1, 5. Berarti intervalnya 5. Sebagai syarat, untuk data kelompok atau data berkelas ini, intervalnya harus sama. Jadi dari kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, intervalnya itu sudah pasti sama. Tidak boleh berbeda intervalnya. Ini sebagai catatan bahwa interval atau panjang kelas tidak boleh berbeda, harus sama. Kalau panjang kelasnya sudah 5, berarti yang lainnya pasti 5. Cara menentukannya, batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Atau yang paling mudah adalah membilang saja. Dari 73, 74, 75, 76, 77. Silakan kalian membilang 73, 74, 75, 76, 77. Semuanya ini ada 5 bilangan atau ada 5 nilai. Nilai 5 ini yang dinamakan interval. Nilai 5 ini yang dinamakan interval. Interval. Apalagi yang perlu dipahami lagi adalah titik tengah. Titik tengah kelompok atau kelas. Ya, titik tengah kelompok atau kelas. Ini seringkali dinotasikan dengan XT atau nilai yang berada di tengah. Cara yang paling mudah atau menggunakan perhitungan, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya, ini titik tengah kelompok atau kelas. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 73 ditambah 77. Berarti 150. Benar ya, 150 dibagi 2.
Kalau bingung menentukan gini, setelah membilang ada 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang berada di tengah ini? 75. Berarti titik tengahnya adalah 75. Ini yang paling gampang. Ya, atau kalian bisa tentukan batas 73 ditambah 77 dibagi 2. Nanti ketemunya sama atau tidak silakan dihitung. Ya kan? Silakan tentukan yang lain, baik kelompok pertama, kedua, mulai dari kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi yang belum saya tentukan, titik tengahnya adalah kelompok kedua, ketiga, keempat, kelima. Caranya sama dengan tadi, saya berikan contoh. Ya kan? Batas bawah ditambah batas atas begitu. Ini kebetulan panjang kelasnya adalah 5, sehingga nilai yang berada di tengah ada. Ya kan? Bagaimana kalau genap? Nah, kalau genap ya berarti nanti akan ketemunya desimal. Nah, misal contoh ya kan, panjang kelasnya ada 6 ya, 73, 74, ada 75, ada 76, 77, ada 78. Nah, yang berada di tengah itu di antara 75 sampai 76. Berarti di tengahnya 75,5. Silakan dihitung 73 ditambah 78 dibagi 2. Itu caranya seperti itu kalau ketemu intervalnya. Nah, ini sebagai syarat wajib hukumnya, ya, baik kalian menyajikan ke dalam histogram, ke dalam poligon frekuensi, atau ke dalam OGIF, baik OGIF positif ataupun negatif. Untuk penyajian data kelompok atau berkelas ini yang tadi saya sebutkan, baik dalam histogram, poligon frekuensi, OGIF, positif dan negatif, silakan kalian baca dan dicoba. Tetapi intinya hari ini saya ingin kalian bisa memahami bagaimana menentukan batas atas, batas bawah, tepi atas, interval, dan titik tengah kelompok. Untuk minggu depan saya akan melanjutkan bagaimana menentukan nilai rata-rata hitung data kelompok. Ada berbagai cara. Saya akan menyampaikan 3 cara. Hari ini cukup sampai di sini. Silakan dicatat yang rapi di dalam buku catatan kalian masing-masing. Catatannya diambil foto atau diambil gambar, kemudian unggah ke Google Drive atau folder yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, silakan tanyakan. Bagi yang baru mengikuti, silakan daftar hadir bisa diisi. Sudah saya share di kolom chat, saya bagikan ulang. Nah, silakan diisi. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Tidak usah banyak-banyak materinya, yang penting sedikit tapi dipahami dulu. Minggu depan saya ingin berbicara rata. Silakan dibaca dulu caranya, file yang sudah saya bagikan, materinya sudah ada di situ. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, terima kasih. Hari ini yang mengikuti Zoom ada 20, sehingga nanti saya cocokkan nama-namanya. Nanti yang tidak mengikuti berarti bisa mengikuti melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.